Eh, Pertama, tentu thank you for the opportunity, untuk kesempatannya. Karena ini pertama kali, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan sedikit, walaupun itu nggak penting sebenarnya. Tapi nama saya Erlangga Dharma, saya menikah dan saya punya anak 3, perempuan semua. Udah itu aja ya. Puji Tuhan, dan saya senang ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara. Ya, coba katakan kanan kiri teman-teman, katakan gini, aku senang kamu di sini ya. Ya, oke. Ya, waktu saya diberi tema ini sama Pastor Gayus, ya, ini seperti ujian tesis gitu ya. Ini waduh, ini katanya ada sesi tanya jawabnya. Wah, saya bilang berapa sesi? Wah, jadi puji Tuhan, tapi saya mengikut apa kata Rasul Paulus di 1 Korintus 2 dikatakan begini, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, katanya. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu juga menjadi doa saya hari ini, supaya ketika kita belajar tentang topik ini, kita percaya, kita memiliki keyakinan yang kokoh ya akan kuasa Injil yang telah menyelamatkan kita, tapi juga kuasa Injil yang terus menopang dan memelihara saudara sampai pada kesudahannya. Ya, that's the beauty of the gospel. Nah, tentang doa yang benar, ya, tentang doa yang benar. Pertanyaan saya langsung begini, berarti ada doa yang salah ya? Nah, kita interaksi aja ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, doa yang salah itu seperti apa? Ada yang mau coba jawab gitu? Doa yang salah, karena temanya dikasih doa yang benar. Ini berat sekali nih ya. Jadi coverage-nya ini bisa 3 SKS kuliah ya saudara ya. Doa yang benar. Tapi kalau doa yang salah menurut Bapak Ibu Saudara itu seperti apa ya kira-kira? Bisa kita mulai ice breaking sebentar ya. Karena di luar hujan ya. Tadi, sekarang udah enggak lagi. Kira-kira gimana ya Bapak Ibu? Kalau doa yang benar di benak Bapak Ibu Saudara berarti ada doa yang salah ya? Betul ya? Nah kira-kira doa yang salah itu seperti apa? Tanpa iman. Dilakukan tanpa iman. Wah, jadi doa aja gitu ya, ngalir tanpa iman gitu ya. Dan mungkin nggak sungguh-sungguh gitu ya, rutin aja gitu ya. Doa makan ya, doa makan siang, makan malam gitu ya. Oke, thank you Pak. Yang lain Bapak Ibu? Fokusnya diri sendiri. Misalnya gimana itu? Doa kepada saya sendiri gitu. Gimana? Doa. Nggak apa-apa. Kalau Tuhan tidak melakukan ini dalam hidupku, dia bukan Tuhan. Oh, I see. Ya. Jadi fokusnya adalah kepentingan ya, keinginan kita begitu ya, keinginan kita sendiri, dan kalau itu nggak terjadi berarti Tuhan itu tidak ada atau doa kita tidak berkuasa. Wah, gitu ya. Oke, thank you. Ada 2. Terima kasih untuk responnya. Baik, nah dalam hal ini sekali lagi disclaimer ya Bapak Ibu, doa yang benar ya. Nah bicara tentang doa itu spektrumnya luas sekali ya, dan saya percaya nggak bisa di cover hanya dalam 45 menit. Saya berusaha untuk membahasnya dari sudut pandang perikop di dalam Alkitab yang kita akan baca di Matius pasal yang ke-6. Ini udah terkenal saudara ya. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-5. Ya, sudah tahu ini tentang hal berdoa. Ya, kita tahu bahwa mulai dari pasal 5 sampai pasal 7 itu waktu itu Yesus sedang mengajar orang banyak begitu ya. Diakhiri di pasal yang ke-7. Nah, ada banyak perikop di sana, tapi yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 15 ini bicara tentang khusus tentang berdoa. Ya, jadi kita akan baca. Jadi di slide saya nggak ada, jadi saudara memaksa kita untuk bisa buka di Alkitab kita, di gadget kita masing-masing. Ayat yang ke-5, Matius 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka juga sudah mendapat upahnya. 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang
melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. 9. Karena itu berdoalah demikian. Kita tahu semua ya. Mari sama-sama dibaca ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, jadi ini perikop yang kita akan bahas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita mau jawab, yang saya mencoba untuk membatasi sehingga kita nggak terlalu lebar kemana-mana pada malam hari ini, yaitu kepada siapa kita berdoa, mengapa kita berdoa, dan bagaimana kita berdoa. Sekali lagi, kepada siapa kita berdoa, mengapa kita berdoa, bagaimana kita berdoa. Saudara, di perjalanan kekristenan kita, terlebih hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita berdoa itu seringkali menjadi topik yang menarik, betul ya? Ya, menarik. Apakah saya berdoanya kepada Bapa saja, atau kepada Yesus, ataukah kepada Roh Kudus? Ya, jadi ini konsep ketritunggalan, itu topik yang lain lagi. Lalu belum lagi kita dengar Bapak Ibu Saudara, siapa namanya Tuhan itu? Ya, bagaimana kita menyebutkannya dan seterusnya. Ini topik-topik yang hangat. Oleh karena itu, hal ini menjadi sangat penting paling tidak untuk dibahas. Ya, nah tentang kepada siapa kita berdoa, saya tidak terlalu mau masuk terlalu dalam ke sana karena itu bisa panjang. Tapi saya bisa menarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa seharusnya doa orang percaya, orang Kristen itu dialamatkan kepada Allah Tritunggal. Yang percaya katakan amin, Saudara. Ya. Nah, tentang ketritunggalan, definisi itu menjadi satu pembelajaran atau topik tersendiri yang sangat menarik. Tapi kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Alkitab mengajarkan kepada kita berdoa kepada salah satu atau kepada ketiganya, karena ketiganya adalah satu hakikat. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya saudara tidak terkotak-kotak begitu ya, tidak dibingungkan ya. Kalau nulis surat itu jelas alamat emailnya kemana begitu ya. Nah, barangkali cara yang terbaik, paling sederhana untuk memahami peranan Tritunggal dalam doa adalah ketika kita berdoa kepada Bapa, ya, melalui atau di dalam nama Tuhan Yesus, ya, di dalam nama Sang Anak, dan dengan kuasa Roh Kudus. Ketiganya menjadi peserta aktif di dalam doa setiap orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita sepakat dulu ya, kepada siapa kita berdoanya, kita tahu dan kita nggak akan bahas terlalu dalam ya. Karena itu satu perikop yang tersendiri. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita bicara doa yang benar, yang pertama tadi kita tahu kepada siapa kita berdoa. Jangan sampai tadi ya, kita berdoa tanpa makna, kita berdoa tanpa iman, tanpa percaya. Kepada siapa? Yang penting pokoknya ada makanan di depan. Biasanya kalau waktu kecil sebelum makan saya harus merem, ya, harus berdoa. Ya, berkati makanan, sucikan, kuduskan dalam nama Yesus, amin. Tapi nggak ngerti maknanya. Ya, ini juga berbahaya Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu tadi kita udah tahu ya kepada siapa kita berdoa. Pertanyaannya berikutnya ya dari perikop ini adalah mengapa kita berdoa? Why? Mengapa? Lebih daripada kewajibannya bahwa saya harus berdoa, ya lebih baik untuk kita untuk mengetahui kenapa. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena kalau Bapak Ibu saya melihat ini pasti putra-putrinya udah besar-besar ya. Kalau waktu anak kita masih kecil, ya sistem atau style parenting kita akan berbeda dengan ketika mereka masih sudah remaja. Ya, anak saya masih kecil, ya sekarang yang paling kecil kelas 8, yang paling besar udah kuliah. Waktu mereka kecil, we don't have to reason with them. Kita nggak perlu kasih alasan, betul ya? Waktu mereka ke dapur, deketin kompor, kita ngomong,
Jangan pegang. Kita nggak usah buka laptop, kasih PowerPoint, ya, dikasih gini. Nah, ini maksud anak 1 tahun ya. Ya, kalau lihat kompor, this is kompor, ya kan? Ya, so this is fire, so dangerous. Ya, don't get closer, jangan dekat-dekat, gitu. Nggak usah. Ya, jadi perintahnya jelas, do and don'ts, betul? Jadi jangan atau boleh. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi ketika mereka beranjak dewasa, ketika mereka udah punya kemampuan kognitif yang berkembang, apa yang mereka lakukan biasanya? Bertanya kan? Ketika ditanya, ya, kamu nanti pulang, habis pulang sekolah, langsung pulang. Ya, loh, Mi, nanti itu temanku mau ulang tahun, aku mau ditraktir dulu di McD. Terus saudara bilang apa? Nggak boleh. Kira-kira jawaban anak remaja saudara apa? Kenapa kok nggak boleh? Betul ya Bu ya? Kenapa kok nggak boleh? Betul ya? So why, pertanyaan why ini menjadi sangat penting. Kenapa? Kita pun jadi curious, kita pengen tahu kenapa sih? Nah, saya mendorong Bapak Ibu Saudara di dalam iman kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara ketika kita mengikut Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu ditanyakan. Why? Kenapa? Kenapa? Makanya saya sering mendengar kan khotbah-khotbah yang sering kita dengar juga mulai saya dari kecil Bapak Ibu Saudara, ya, khotbahnya salah satunya seperti ini misal. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan seperti Thomas. Pernah dengar begitu Saudara? Ya, Thomas itu raguin Tuhan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, oleh karena Thomas meragukan Tuhan dan itu dituliskan di kitab Injil, Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar, betul nggak? Artinya apa? Saudara bisa lihat, setelah Thomas meragukan Tuhan, ya, pertama yang dia responi ketika dia mengalami ya kebenaran itu, ya, mengubahkan hatinya, apa yang terjadi? Dia langsung sujud dan berkata, Tuhanku, my Lord. Ada conviction di sana. Yes, dia boleh ragu, tapi terakhir dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara, Thomas itu matinya sebagai martir. Ya, dia meninggal di India. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya belajar di RZIM di mana Chennai, waktu melihat Saint Thomas Church, saya bilang ini apa hubungannya sama Thomas? Ternyata dia meninggalnya di India situ. Ya, dia dimakamkan di situ, tapi akhirnya dipindahkan makamnya, ya, kembali ke Italia atau nggak salah ke Roma. Tapi ditinggalkan, kalau boleh gereja di India berkata boleh nggak ditinggalkan sedikit bagian dari tubuhnya. Akhirnya ditinggalkanlah ujung itu jarinya itu saudara yang dicocokkan ke tangannya Yesus. Jadi di dalam bawah tanah itu, ya, disitulah tempat itu kita nggak boleh foto, ya, kita waktu itu sama Pak Joy Manik saya waktu itu ke sana. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang kita ragu dan kita harus questioning, kita harus tanyakan itu why. Dan hari ini pertanyaannya why, kenapa kita berdoa? Oke, secara cepat waktu saya terbatas. Yang pertama adalah berdoa itu pernyataan iman, menunjukkan kepada siapa saudara percaya, betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Saudara, ketika saudara berdoa, apalagi sekarang kita punya di Indonesia ini 6 atau 7 agama, orang akan tanya model doamu seperti apa. Yang berikutnya, kepada siapa kamu berdoa, betul Bapak Ibu? Lalu saudara ngomong gini, saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya berdoa kepada Tuhan. Jadi doa adalah pernyataan iman. Ya, Markus 1 ayat 35 dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar. Ini cerita tentang Yesus. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Dan berdoa di sana. Bahkan Yesus sendiri punya gaya hidup seperti itu untuk menyatakan bahwa dia di bumi ini sebagai manusia yang seutuh-utuhnya, tapi juga di saat yang sama dia adalah Tuhan seutuh-utuhnya. Dia harus taat akan kehendak dan rencana Bapaknya. Jadi untuk itu dia berdoa untuk menunjukkan bahwa as a human being, sebagai manusia, saya merencanakan dan menggenapi rencana Bapakku. Aku nggak bekerja sendiri, aku mendapatkan semuanya dari Bapa. Saudara, kita berdoa karena kita tahu kita tidak berdaya. Sama-sama yuk katakan tidak berdaya. So, saudara, ketika saudara berdoa, saudara sedang menyatakan begini, ketidakberdayaan kita. Indah ya Bapak Ibu. Itu seperti saudara minta tolong sama orang. Saudara, saya percaya kita nggak akan pernah minta tolong sama orang kalau kita tahu kita bisa melakukannya sendiri, betul? Saya dari kecil diajar, waktu masih kecil mungkin nggak bisa pakai celana sendiri. Sudah besar bisa pakai celana sendiri, betul ya?
Sampai satu saat udah gede, udah punya 3 anak, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kecelakaan. Tangan saya ini ada operasinya ini ya. Wah, heroik sekali ya, kecelakaan. Wah, saya waktu di IGD dibilang, kecelakaan apa Pak? Susternya nanya saya. Waktu itu pas tanggal 17 Agustus, saya bilang jatuh. Waduh Bapak, kalau naik motor hati-hati harus pakai helm. Ini kenapa kok bisa begini? 17-an lagi. Iya Sus, saya jatuh waktu lomba balap karung. Susternya ketawa saudara. Wah, ketawa saudara. Yang bener aja gitu ya. Dia panggil temennya, saya pikir untuk bantu. Dipanggil temennya datang. Tahu nggak Sus, Bapak ini jatuh balap karung. Wah, berdua ketawa saudara. Sa-IGD ketawa semua saudara. Saya pikir ini konyol juga. Tapi apa yang terjadi? Ketika ini harus dioperasi, ketika masa pemulihan, ini semua harus pakai apa namanya? Gips itu ya. Penopang itu, saya nggak terbatas. Saya nggak bisa berganti baju sendiri, saya nggak bisa pakai celana sendiri, saudara. I have to ask for help. Saya harus minta tolong. Saya harus menyatakan kepada istri saya bahwa saya nggak berdaya dalam hal itu. Itu maksudnya kita berdoa. Jadi berdoa memiliki arti yang sangat dalam. Menyatakan bahwa kita tidak berdaya. Dan kita butuh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sama seperti begini, saudara. Berikutnya, ketika saudara berdoa, saudara percaya bahwa ada yang mendengar saudara. Amin, saudara. Kalau saudara nggak yakin, ya ada yang dengar, saudara kita nggak berdoa. Sama seperti telepon, betul ya? Kalau kita telepon, kita bicara di telepon karena kita percaya ada orang yang mendengar di ujung sambungan. Saudara nggak akan melanjutkan kata-kata saudara kalau terus nggak ada suara di sana, betul ya? Halo, terus mic-nya somehow kepencet, di mute atau apa? Saudara nggak dengar suaranya, saudara akan diam. Halo, halo. Saudara lihat handphone saudara, kalau di WhatsApp call nanti tulisannya connecting. Oh, berarti masih ini apa namanya? Cari sinyal. Ya, susah sinyal. Ya, pas ketemu, ya, nyambung lagi. Halo, halo. Sorry nggak dengar. Ulangi, betul ya? Kenapa saudara tetap bicara, saudara nggak kelihatan orangnya, walaupun sekarang sudah ada video call, teknologinya sudah lebih canggih, tapi ketika dulu kita cuman pakai suara, bagaimana saudara bisa yakin? Saudara berbicara pada manusia, karena saudara tahu ada suara di ujung sambungan. Sama seperti kita berdoa. Saudara, di dalam perikop ini, malam ini saya akan bahas, Yesus itu sedang mengatakan dalam Matius tadi, ada 2 cara untuk mendekati Allah. Ya, ada 2 cara untuk mendekati Allah. Yang pertama adalah gini, mereka yang percaya bahwa Tuhan dengar doa karena perbuatan mereka. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ini juga terjadi, kita alami di keseharian hidup kita, betul? Kita harus melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, kalau itu di luar kekristenan, saudara pasti lebih mudah untuk menilainya, betul ya? Kita harus bawa persembahan, kita mungkin bawa ritual dupa dan seterusnya, dengan maksud apa? Supaya doa-doa kita terdengar. Ada beberapa agama yang pakai lonceng, betul ya Pak? Ada ya? Kalau kita ke kuil-kuil itu ya, kelenteng-kelenteng saya nanya supaya denger ya. Ya, saya mau doa apa begitu ya. Ya, itu memang kenyataannya karena dipercaya bahwa we have to bring something, kita harus membawa sesuatu supaya dewa-dewa atau sesembahan kita itu melakukan sesuatu untuk kita. Ya. Yang kedua, mereka yang datang kepada Tuhan sebagai Bapa karena kita telah diadopsi menjadi anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, yuk kita tadi dilihat di sana di ayat yang ke-5 ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Terus, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 7. Lagi pula dalam doamu itu jangan bertele-tele. Ya, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kata tidak mengenal Allah, itu bahasa aslinya the pagans, ya pagans, itu orang yang menyembah berhala. Ya, mereka ini bukan orang-orang yang tidak beragama, tetapi orang-orang yang beragama yang berdoa. Yang seperti tadi saya katakan, mereka menyembah dewa-dewa, the pagans. Ya, mereka penyembahan berhala. Jadi di dalam konteks ini Yesus tidak membedakan antara orang yang beragama atau tidak beragama, namun dia membedakan antara orang yang beragama versus orang Kristen. Paham ya Bapak Ibu ya?
Nah, menariknya, ayo kita lihat tadi di ya 57 tadi ya. Ini ada yang tadi saya baca. Ya. Ya, di sana dikatakan ayat yang 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Itu the pagans, orang-orang yang menyembah berhala. Mereka menyangka bahwa karena, perhatikan ini, banyaknya apa? Kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ya, doanya akan dikabulkan. Jadi itu seperti jadi syarat. Ada keywords-nya, ada password-nya. Kamu kalau nggak doa begini, kamu nggak didengar, nggak jadi. Dalam bahasa Jawanya nggak mandi gitu ya. Ya nggak jadi, nggak dapat. Makanya kamu nggak dapat mengalami terobosan. Saudara, perhatikan ini Bapak Ibu. Apa penyebab doa kita itu didengar oleh Tuhan? Ya, saya ngomong didengar loh ya, bukan dikabulkan ya. Ya, didengar ya, bukan dikabulkan. Itu beda ya. Saudara percaya doa saudara didengar Tuhan? Amin. Dikabulkan? Belum tentu ya. Ada amin juga? Amin. Agak ragu-ragu lah Pak. Ngapain saya jadi Kristen Pak? Nah ini dia. Ini menarik ini ya. Oke, ayo kita lihat dulu. Dua dasar yang kita dapat lakukan ketika kita mendekati seseorang. Saya dari ininya ya, kubu yang ekstrimnya. Pertama hubungan bisnis sama hubungan keluarga. Sekali lagi, bukan berarti bisnis itu buruk, ya, tapi ini sebagai contoh saja. Nah, saudara, hubungan bisnis. Aku punya sesuatu untuk Anda. Saudara berbisnis, dua pihak itu sepakat ketika apa? Kamu punya yang saya butuhkan, betul? Harganya cocok, deal, salaman, betul? Ya, kita ke notaris, itu bisnis. Ya, berikutnya bisnis itu hubungannya didasarkan oleh performance. Kita kontrak ya. Kita lihat dulu 1 tahun. Kita lihat hasilnya gimana. Ada cuan apa enggak? Ya, hubungannya lagi apa? Penyewa, kos dan transaksi. Ingat ya, dari bisnis itu. Ya, ada keuntungan jalan terus, nggak ada berhenti dulu. Lalu hubungannya bersyarat tentunya. Tapi sebaliknya hubungan keluarga, siapa saya bagi Anda? Lebih dalam, lebih deep. Lebih intimate, betul ya. Lalu komitmennya permanen. Saudara nggak bisa, walaupun beberapa waktu yang lalu ada keputusan pengadilan ya, bahkan itu terjadi di Indonesia. Hakim memutuskan bahwa anak ini atau bapak ini tidak lagi menjadi ayahnya dari anak itu. Ya, kurang lebih begitu ya. Saya nggak ngerti dalamnya lebih dalam kasusnya seperti apa, tapi secara kekeluargaan ya dia tetap ayahnya, tapi untuk hak-haknya sudah dilepaskan semua. Tapi nggak ada itu namanya bekas anak atau bekas bapak, bekas mama, bekas papa, nggak ada. Ya, komitmen yang permanen, anggota keluarga hubungannya dan hubungannya tanpa syarat. Nah, saudara, ini juga membedakan, sepertinya membuat satu kutub yang berbeda. Kalau agama, if you perform, kalau kamu itu menghasilkan, maka kamu diterima. Kalau kamu berdoa, you have to do something first. Kamu harus lakukan terlebih dahulu hal-hal ini supaya doamu diterima. Tetapi kekristenan, atau kalau kita berpusatkan kepada Injil, apa yang terjadi? Karena kamu sudah diterima, maka kamu dapat menghasilkan. Karena kamu sudah dijadikan anak. Nah, dalam konteks ini, menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah demikian? Bapa kami yang ada di surga. Kenapa nggak diajarkan Tuhan yang maha baik? Tuhan yang penciptakan langit dan bumi. Tapi Bapa kami yang. Karena apa? Karena tadi Bapak Ibu Saudara. Konsep transaksionalnya jadi nggak ada. Kita menjadi anak. Saudara, firman Tuhan di Galatia 4, 5-6 dikatakan demikian saudara. Ia diutus, maksudnya Tuhan Yesus, untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi apa? Menjadi anak. Pertanyaannya begini, kenapa sih kekristenan itu hubungannya Bapak dan anak? Betul nggak? Kenapa doanya Bapa Surgawi? Ya, Bapa. Kenapa panggilannya Bapa? Itu kan pertanyaan ya saudara ya. Supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, perhatikan ini. Maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Kenapa?
Karena hubungan antara Bapa dan anak itu hubungan kekeluargaan, hubungan yang permanen, hubungan yang tidak transaksional. Pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Bagaimana saudara dan saya bisa jadi anak Allah? Kita ini berdosa. Roma 3:23 selalu mengatakan begini, manusia itu jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Saudara, Roma 6:23 mengatakan upah dosa itu maut. Karena dosa manusia kita terpisah. Kita nggak lagi ada hubungan dengan Bapa yang ada di sorga. Tapi kenapa Tuhan Yesus ketika dia hadir di atas muka bumi ini ngajari kita, kalau kamu berdoa, berdoalah Bapa kami yang ada di sorga. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia seperti mengatakan bahwa harusnya kamu ini anak Allah. Tapi karena dosa dan pelanggaranmu, kamu nggak bisa. Tapi di Galatia dijelaskan, kita ini ditebus, kita ini telah diterima, kita ini dipenuhi dengan roh Allah, roh anaknya, sehingga saudara yang tadinya bukan anak, sekarang oleh pengorbanan Kristus Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita ya, nggak apa-apa. Kita ditebus, kita diterima, kita dipenuhi. Sehingga kita hari ini bisa berdoa, ya Aba, ya Bapa. Konsekuensinya apa? Itu doa yang paling dekat. Doa yang tidak didasarkan oleh performance saudara, tetapi didasarkan oleh apa? Oleh karya salib Kristus di atas kayu salib. Saudara sudah diterima sepenuhnya. Saudara menjadi bagian dari kerajaan sorga. Kakaknya saudara sudah jadi. Kartu keluarga, saudara tahu ya. Kartu keluarga, saudara diadopsi. Ya, ada satu pengertian kutipan bukunya J.I. Packer yang menarik tentang adopsi. Dia katakan begini, adopsi adalah hak istimewa tertinggi dari Injil. Pengkhianat diampuni, dibawa untuk makan malam dan diberi nama keluarga. Saudara, masalah diampuni, saudara, saya nggak tahu dengan saudara. Mungkin kita selama hidup kita pernah punya konflik, betul ya? Apalagi kalau bisnis atau pertemanan, kita punya konflik. Kita punya perselisihan, cekcok. Bisa aja kita ngampuni, ya udah, sorry, ya udah nggak apa-apa, udah kita damai ya. Kita jadi teman lagi. Tapi diadopsi, bukan cuma diampuni. Saudara diadopsi menjadi anak. Diterima dan diberi makan malam. Duduk bersama. Ini konsep adopsi yang menurut saya mind-blowing. Siapa kita? Kita ini orang berdosa. Dan itu hanya bisa terjadi oleh karena apa? Karya Kristus di atas kayu salib. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudara, benar apa yang tadi dikatakan Pastor Markus, ya. The centrality of the gospel, ya. The centrality of the believer, the sentralitas dari orang percaya itu haruslah pada Injil Kristus, akan karya Kristus dan keselamatannya. Karena jika tidak, maka sia-sia iman saudara. Yang percaya katakan amin. Rasul Paulus ngomong gini, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaanmu. Artinya kita ngomong ngapain aja, percuma. Tapi kita bisa punya pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena Kristus telah mati dan bangkit bagi saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Kuasanya apa? Kita tuh, ya saya ini orang Pentakosta udah lama, Saudara. Saya 6 SD, bapak saya ikut bertobat. Bapak saya bertobat, kami semua keluarga bertobat, Saudara ya. Tahunya gereja, walaupun ibu saya dulu Presbyterian ya, masuk karismatik, Saudara. Ya, saya nggak nyalahkan karismatik atau Pentakostanya, semua itu gerakan Allah sampai hari ini. Tuhan bekerja. Tapi seringkali kalau kita dengar kuasa, apa yang saudara rasakan? Wah, merinding Pak, saya dapat kuasa. Kuasanya itu untuk sesuatu yang apa? Keinginan kita sendiri. Kita pikir kita bisa pinter, ya, kita bisa berhasil. Ya, makanya kutip-kutip ayat ini menjadi berbahaya. Kau akan terus naik dan tidak akan turun. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor, saudara. Pas keluar, saudara, ya, jadi ekor. Wah, kecewa sama Tuhan dia. Benar nggak Bapak Ibu? Yes. Ya, dan itu saya alami. Ya, perjalanan iman saya.
Oleh karena itu dikatakan kuasa, diberi kuasa untuk apa? Untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Kuasanya bukan untuk melakukan apa yang saudara dan saya mau. Kuasanya itu diberi kepada kita supaya kita yang dulu bukan anak Allah sekarang jadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada siapa? Di dalam namanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berikutnya saya tuliskan di sana, oleh Injil Kristus kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Kita diadopsi bukan berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan perbuatan, performance saudara. Melainkan apa? Karena kebaikan Tuhan semata. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara di tempat ini sudah bisa melayani, beberapa saudara mungkin masuk dalam pelayanan, jadi hamba Tuhan. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Status sebagai anak menjadikan doa kita sebagai relasi. Ingat ya, tadi bukan anak, kita dulu anak jalanan. Nggak mungkin kan, saudara? Saudara, mohon maaf, di Surabaya misalnya, terus ada anak deketin anak kecil saudara, papi. Saudara kira-kira ngomong apa? Siapa kamu? Betul nggak saudara? Betul nggak? Masa saudara gini, ayo sini anakku gitu ya. Pulang-pulang sama istrinya, siapa itu Pak? Ya ini anakku sekarang gitu. Tiba-tiba gitu, kan nggak kan? Nggak mungkin kan? Makanya perubahan status itu implikasinya apa? Menjadikan doa kita itu didasarkan oleh relasi. Bukan sebuah ritual agamawi. Makanya saya selalu berkata Bapak Ibu Saudara, ya ketaatan itu selalu didahului dengan relasi. Jadi kita itu taat karena kita tahu siapa kita. Bukan supaya kita itu membuat Tuhan senang. Tuhan udah terima kita. Tuhan udah mati bagi kita. Mujizat yang terbesar sudah diberikan melalui karya salibnya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita taat, kita sedang meresponi kasih Tuhan. Amin saudara. Membuat kita apa? Bersyukur dan memuji Tuhan dengan sukacita. Jadi doa bukan beban. Doa adalah sebuah relasi. Jadi kalau hari ini ada yang berdoa, diajak doa beban saudara, mending gak usah datang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hari-hari ini ya gerakan-gerakan doa itu bisa jadi sesuatu yang harus dievaluasi. Banyaknya aktivitas doa tidak menggambarkan relasi saudara dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau keliru mindsetnya, cara pandangnya itu cuma jadi ritual agama. Dan itu begini loh Bapak Ibu Saudara. Itu akan hanya memberikan rasa aman yang palsu. Aku harus doa, wah. Tenang aja. Apalagi kalau udah parahnya gini. Aku tadi sudah doa, ketemu Pak Gembala lagi. Dia salaman gini, dada-dada sama aku. Aku udah aman. Aku. Meletakkan rasa aman dan rasa penerimaannya kepada manusia. Dan di sini nggak ada ya Bapak Ibu Saudara, karena kita Calvary Community, gitu ya Pak Markus ya. Haleluya, amin saudara. Amin. Iya, parah kan? Jadi sepertinya itu jadi doa itu kayak ceklok gitu loh, saudara. Ceklek gitu. Yang penting aku udah ceklok. Zaman dulu cekloknya kan nggak pakai fingerprint gini ya, pakai yang ceklek gitu ya. Bapak Ibu sudah tahu pasti punya pegawai gitu. Zaman dulu ceklek gitu. Kalau telat ya merah. Ya tintanya ceklek gitu ya. Saya dulu pernah kerja di toko di TP saudara ya, masih kuliah. Wah kalau telat gitu janjian sama teman, ceklok no yo gitu. Kan nggak pakai fingerprint saudara ya. Wah jadi cari store manajernya nggak ada, ceklek gitu. Kalau begitu doa jadi beban. Pergi ke gereja jadi beban. Baca firman jadi beban. Kita jatuh di dalam yang namanya performance trap. Siapa yang di sini belajar bahasa asing melalui aplikasi yang namanya Duolingo? Ada? Nggak ada ini? Itu anak-anak zaman now itu kayaknya Pak ya. Jadi sekarang kalau dulu saya belajar bahasa Inggris ke PPIA, LIA, KL begitu ya. Sekarang semua ada di situ ya. Hari-hari ini saya berusaha untuk belajar lagi ya. Saya mau belajar Duolingo bahasa Belanda. Wah gitu. Nederlands spreken en beetje spreken Nederlands. Wah, supaya agak gampang gaya sedikit gitu ya saudara ya. Pakai Duolingo. Teman-teman saya itu bocil-bocil, anak-anak sekolah minggu. Pastor, sudah nggak Duolingo hari ini?
Wah, pastor nggak strict. Wah, gitu saudara. Ya, strict itu maksudnya berturut-turut gitu ya. Ya udah tahu ya. Jadi kalau hari ini Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, strict 7 hari penuh gitu ya. Saya dapat bintang tambahan gitu. Tapi kalau Kamis saya bolos, ya, saya di freeze, saya nggak dapat bonusnya. Nah, supaya semangat, itu saya harus follow beberapa teman supaya teman-teman juga ngingatkan saya. Ayo, you can do it, di tap gitu, pakai apps gitu ya. Tapi konco-konco aku anak bocil-bocil SMP, SD gitu. Ya, ayo om gitu ya. Semangat gitu ya, saudara. Semangat gitu. Sedihnya apa? Kayak kemarin hari Rabu gitu. Saya tiba-tiba lupa. Aduh. Saya nggak spend 10 menit ya untuk belajar di Duolingo itu. Artinya apa? Sudah hampir 10 hari saya tiap hari belajar, di 2 hari terakhir bolong. Aduh, saya bilang istri saya kaget. Kenapa? Enggak, ini loh Duolingo. Walah, kamu kok mainan anak kecil katanya. Loh, ini beneran ini. Nah, seperti itu akhirnya. Ada rasa bersalah begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, oleh karena itu doa akhirnya menjadi relasi dan bukan menjadi ritual agamawi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari berikutnya saudara, apa yang terjadi? Pertanyaannya kan begini. Gimana aku bisa tahu saya ini orang yang beragama, ya, agamawi saja, atau saya ini benar-benar orang Kristen, pengikut Kristus. Berpusatkan pada Injil adalah ketika doa kita tidak terkabul. Gimana perasaan saudara? Ketika doamu, ketika permohonanmu tidak sesuai dengan apa? Dengan apa yang kau inginkan. Ketika kita kecewa dan cemas karena kita merasa telah melakukan sesuatu untuk Tuhan, perhatikan ini, atau sebaliknya belum merasa cukup melakukannya bagi Tuhan. Saudara, kita kecewa kenapa? Karena saudara berpikir selama ini kan sudah puasa. Dibilang puasanya 7 hari, loh saya 20 hari. Saya memberi lebih daripada yang diharapkan. Lah kok hasilnya begini? Halo? Kecewa, tapi cemas. Di satu sisi cemas, kenapa? Jangan-jangan aku kurang ini. Ngomong sama istrinya, kamu kemarin persembahan piro? Mbok kurangi yuk. Akhirnya gini loh. Halo? Bener nggak saudara? Akhirnya sama Tuhan tuh kayak transaksi gitu loh. Bener nggak saudara? Iya Pak, kemarin itu loh, moro-moro si Nyo minta itu loh, buat bayar itu mainannya. Lah kamu nih, gara-gara itu. Kita penuh dengan kecemasan saudara. Kenapa? Karena bisa jadi semuanya itu kita merasa bergantung kepada apa yang kita lakukan. Saudara, contohnya sebagai penyewa rumah, saya tulis dari situ, kita merasa telah melakukan segalanya untuk berhak mendapatkan apa yang kita mau. Kita kayak orang yang kontrak rumah, kita udah penuhi semua klausulnya, tapi nggak dapat fasilitas sesuai dengan kontrak. Kita kecewa. Atau bahkan kita cemas karena kita merasa belum melakukan tugas dan kewajiban kita. Kita cemas. Dan kalau orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya dalam kehidupan saudara, waduh, nggak nyaman ya. Beragama, jadi orang Kristen jadi nggak enak. Saudara, penuh dengan beban. Ya, performance trap, jebakan performance. Aku kurang doa pagi mungkin. Ya, aku mungkin doa malam. Makanya banyak gereja Bapak Saudara mau ada doa pagi, doa malam, doa semalam suntuk, diganti jangan suntuk, doa malam ceria, ya, ya, doa malam selama-lamanya gitu ya. Ya, alias tidur saudara, aminnya baru pagi saudara. Macam-macam kegiatannya, betul nggak? Loh, jangan salah saudara, gereja saya pun yang saya gembalakan, ya punya konsep yang seperti itu dulu. Akhirnya apa? Banyak aktivitas. Dan seakan-akan, walaupun itu memang tidak pernah diumumkan, banyaknya aktivitas itu seimbang dengan kerohanian seseorang. Nanti diukur, Bapak sih, saya nggak lihat Bapak waktu doa pagi ya. Wah, kalau udah gembala ngomong gitu, perasaan Bapak Ibu gimana? Aduh, iya, maaf Pak Gembala, maaf, saya ketiduran. Penuh dengan rasa bersalah. Saudara, jadi ikut Tuhan tuh kayak apa ya? Dikejar maling gitu, saudara. Dikejar polisi, bukan dikejar maling, saudara. Kebalik ya. Ada sesuatu yang menggelisahkan, saudara. Saudara nggak aman. Saudara, orang beragama, ada beberapa poin,
hanya menganggap Allah itu berguna, tidak berharga. Saudara akan berdoa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena saudara tahu ujungnya supaya Tuhan memberi apa yang aku mau. Tapi nggak pernah menganggap dia berharga. Nggak ada relasinya begitu loh. Penuh dengan transaksi, marah jika doa tidak dijawab, cemas jika kita merasa kurang untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi anak-anak Allah, roh kita adalah roh yang memuji Allah. Penuh dengan ucapan syukur karena kita telah diangkat menjadi anak Allah. Saudara, anak-anak itu saudara nggak peduli, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara dia tahu dia anak, dia bisa minta apa saja kepada orang tuanya, kapanpun. Karena hubungannya permanen, hubungannya tanpa syarat. Dia tahu papanya sayang sama dia. Hubungan penuh kasih dan intim dengan Allah Bapa melalui karya Kristus. Oke, lanjut ya. Ini dia. Nah, Matius 6 tadi ayat yang ke-7 dikatakan begini, lagi pula dalam doamu jangan bertele-tele. Ya. Dan juga banyaknya kata-kata. Bertele-tele itu artinya kosong, empty. Ya, banyaknya kata-kata itu cemas, kayak tadi ya. Sebuah doa tanpa hubungan pribadi hanya akan merupakan ritual yang kosong dan tanpa makna. Apalagi dirapel ya, kayak ritual begitu ya. Saudara, ini kasih Tuhan, tidak ada relasinya, tidak ada intimasinya, tidak ada keintimannya, kosong dan kecemasan yang tersisa. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan katakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Indah sekali. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Seakan Tuhan mengajarkan kepada kita, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jadilah Bapakku. Be my Father. Dan itu hanya bisa terjadi oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Aku tidak layak menerima ini. Aku nggak layak jadi anak. And yet, tapi sekarang pun kau menjadi anak Allah. Kenapa? Karena Kristus telah mati dan bangkit bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saudara punya keyakinan penuh. Makanya Roma 1:16 itu selalu dikutip ya. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Ada hubungan yang hangat, yang aman, ya, yang intim, yang personal. Nggak lagi pakai ritual-ritual tertentu. Saudara dimanapun saudara bisa berdoa. Ada baiknya saudara kalau saudara ambil solitude, ya, saudara ambil waktu khusus berdoa, itu baik. Tapi bukan berarti ketika ada di dalam keramaian saudara tidak bisa berdoa. Karena berdoa adalah relasi yang intim, yang aman, yang personal dengan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu berdoa, itu salah satu jawaban atau dari sebuah pertanyaan mengapa kita berdoa. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita berdoa? Masih panjang ini ya. Kasih tahu Pak, ini ya, nggak ada timernya ya, nanti kasih tahu ya. Pernyataan kedaulatan, cepat aja. Kehendak Tuhan yang jadi, ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan yang jadi, sama-sama katakan kehendak Tuhan yang jadi. Ya, seakan-akan hari-hari ini doa itu sesuatu yang bisa paksa Tuhan. Sesuatu yang bisa mengalihkan course, ya, mengalihkan haluan. Ya. Saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. It's just so plain and simple. Tuhan itu ngomong, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah apa? Kehendakmu. Jangankan saudara, Yesus sendiri ngomong, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Lah kok sekarang kita gaya doanya apa? Klaim, bukan saya loh yang ngomong. Ada pendoa-pendoa di sini. Klaim, kursi ini akan menjadi milikmu. Akan menjadi milik Bapak kalau Bapak bayar di kasir. Nah, gitu saudara. Nah, diklaim-klaim tok gini ya saudara, dibawa pulang, kejar hansip saudara. Benar nggak saudara? Ya, Bapak Ibu, doa bukan memaksakan maunya kita, tetapi menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Ya, dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang saya perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jarak antara doa, ingat tadi ya, kita itu doanya didengar Tuhan. Amin. Tapi belum tentu dikabulkan, betul ya? Jarak antara doa dan jawaban doa adalah ruang di mana Tuhan sedang memproses hidup saudara
untuk semakin merupa atau menjadi serupa dengan Kristus. Kadang-kadang kita diizinkan kecewa, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita diizinkan tidak dijawab doa kita, betul? Untuk apa? Nah, ruang itu antara doamu dan jawaban doa itu memberi kesempatan kepada saudara untuk diproses, diselaraskan kondisi hati kita menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Saya mau saksi, SMA saya itu kepingin punya motor. Zaman dulu, zaman SMA, motor Astrea Prima itu lagi ngetren, saudara. Ya, kelihatan umurnya berapa, saudara ya? Nggak usah, kalau Bapak Ibu yang ketawa-ketawa kayaknya tahu ya. Habis Astrea Prima itu Astrea Grand. Ya, saya nggak ngerti, saya udah nggak ngikuti motor lagi sampai sekarang. Tapi zaman dulu tuh Astrea Prima, habis itu keluar Astrea Grand. Ya, saya tuh kepengen banget, saudara. Nah, saya diajarin sama bapak saya, kamu kalau kepengen sesuatu doa, minta sama Tuhan. Dari kecil begitu ya. Jadi saya doa, saudara. Naik bemo, itu bemonya berhenti di Beratang sini, dekat-dekat sini, ya. Terminal Beratang di situ ya. Ya, saya lihat motor, naik WB atau naik plat N waktu itu. Lihat motor Astrea, wah. Sama dulu diajari kayak Bu Linda gitu. Itu punya saya. Padahal itu punya masnya itu yang lewat itu. Punya saya, ya. Jadi tetangga saya di bemo itu, wah agak gini orang ini. Ya, karena saya percaya, punya saya, gitu. Lewat terus. Saya di Pemkot itu, wah dalam nama Yesus, punya saya. Turun di mana? Di Beratang, jalan kaki, rumah saya di Prapen sana ya. Saya jalan kaki sudah. Lihat apa? Motor Prima diparkir, saya tumpangi tangan. Wah, itu jukir baru, itu ngalapi. Enggak, saudara, saya berdoa. Bapak saya ngomong gini, ini ternyata ditawari ada yang grand. Lebih baru tipenya. Ini baru keluar. Kamu mau yang ini? Enggak mau. Saya mau yang Prima. Di bayangan saya udah ada nih. Nah, saudara, apa yang terjadi? Satu saat, ya, tunggu aja, pokoknya kamu berdoa. Ting tong, saudara. Ternyata ada pick up. Wah, ada kiriman, Mas. Ya, asisten rumah tangga kami cerita. Wah, saya bilang, kayaknya sepeda motor. Wah, seneng nggak, saudara? Wah, seneng, saudara. Saya ngelihat, katanya Astrea Prima. Asisten rumah tangga saya nggak ngerti, saudara. Dalam bayangan saya itu seperti apa maunya. Dalam bayangan saya itu Astrea Prima, saya udah bisa lihat waktu itu anak muda ya. Kalau lihat motor yang lengkap itu kan nggak seneng ya, biasanya udah diprotoli, betul ya. Sudah ada spion bagus-bagus, dilepas ya. Ada ininya, bebeknya itu dilepas gitu. Saya udah punya bayangan, ya variasi yang akan seperti apa, kurang lebih begitu ya. Waktu saya lihat ke depan, saudara, saya langsung shock. Kenapa? Astreanya Prima. Tapi warnanya nggak cocok seperti yang saya bayangkan. Saya tuh bayangin warna hitam, wah laki-laki banget gitu ya saudara ya. Wah pokoknya cewek-cewek itu pasti akan ngelirik saya gitu. Ngelirik motor saya maksudnya, bukan ngelirik saya. Apa yang terjadi? Warnanya dikasih merah. Girly banget kan. Itu di luar nalar saya. Loh gimana sih? Ini anak cowok dikasih warna merah itu gimana? Saya kecewa saudara. Saya kecewa. Konsep doa saya, konsep semuanya saya dijungkir balikkan waktu itu. Mana? Udah jelas-jelas. Saudara, warna hitam. Masa mau dikasih, zaman dulu masih belum ada stiker yang zaman sekarang ya. Coba saya hidup zaman sekarang gitu udah gampang saudara. Tapi waktu itu, waduh. Nah di situ saya bilang, jahat ya Tuhan itu. Saya udah minta spesifik loh. Katanya dulu doa kan spesifik ya. Tumpangi tangan ya. Ya kasih, wow jelas kan bener ya. Wah, masa Tuhan itu buta warna? Saya minta hitam dikasih merah, ya kan? Saudara, saya nggak ngerti. Tapi hari ini saya tahu, Bapak Ibu Saudara, cara antara doa dan jawaban doa itu ruang di mana saya harus menyelaraskan diri supaya saya bisa menjadi seperti Kristus. Ya, hiburannya Saudara, hari ini kalau pas reuni, ya saya lupa gitu, dilupakan teman saya lupa. Sama nama saya gitu, siapa ini? Iki loh, ini Erlangga yang dulu motor bebeknya merah itu. Oh iya. Soalnya satu sekolah yang cowok, cuman saya yang merah, saudara. Jadi saya malah terkenal gara-gara motor saya merah, saudara. Laki tapi pakai motor merah, saudara ya. Ya ada baiknya juga, saya baru tahu itu belasan tahun kemudian. Tapi Tuhan itu seperti itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah tahu. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita.
Mengapa kita berdoa? Pernyataan permohonan. Apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Boleh nggak minta sih Pak kalau doa? Boleh. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Yakobus 4:23 dikatakan kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, ya, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kenapa? Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu apa? Habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Kita boleh minta. Bahkan Timotius kalian ngomong gini ya, satu-satunya orang yang berani membangunkan raja pada jam 3 pagi hanya untuk minum segelas air adalah seorang anak. Dan saudara dan saya punya akses itu. Saudara anak-anak raja, amin. Tapi minta yang benar dong. Jangan minta cuman keinginanmu sendiri. Dihabiskan untuk menikmati, memuaskan hawa nafsumu. Itu maksudnya saudara. Ada pertanggungjawaban, ada akuntabilitas. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, saudara didorong untuk berdoa tanpa malu-malu dan tekun, percaya pada hubungan yang karib yang saudara dan saya miliki dengan Tuhan, yaitu Bapa kita yang sangat memperhatikan setiap kebutuhan kita. Amin, saudara. Kita berani minta karena Dia Bapa kita. Saudara punya confidence itu. Saudara punya rasa aman itu. Dan kalaupun belum dijawab, atau bayangkan ini saudara, bahkan kalau tidak dijawab sekalipun, kita tetap percaya bahwa Bapak tahu yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Oke? Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau dijawab, puji Tuhan. Kalau nggak dijawab, tetap percaya bahwa this is the best for me. Saya nggak ngerti waktu itu. Tapi hari ini saya tahu, itu terbaik. Nah, ini doa yang benar. Dan doa yang nggak gampang kecewa kalau kita, saudara, tidak dijawab oleh Tuhan. Yang terakhir, saudara, berdoa, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita berdoa? Ya, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita berdoa? Berdoanya berdasarkan firman Tuhan. Berdoa adalah komunikasi dua arah. Ini yang seringkali kita juga lupa. Ya, doa itu bukan cuma saudara antar Tuhan minta, ya saudara memuji, bersyukur, tetapi doa adalah komunikasi dua arah kita dengan Allah. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu rindu untuk bergaul karib dengan saudara. Melalui apa? Melalui doa. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Jadi gini saudara, saudara berdoa, lalu saudara merenungkan firman. Firman Tuhan itu jawabannya. Kalau hari ini enggak saudara ya, saya dengar tadi malam. Tuhan berkata-kata kepada saya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau saudara punya impresi seperti itu, tapi pastikan begini. Saudara sesuai enggak dengan firman Tuhan? Halo? Amin, saudara. Makanya hari-hari ini harus berhati-hati kalau pakai kata pewahyuan begitu ya. Pewahyuan itu mendapat sesuatu yang baru, sepertinya saudara yang lain itu belum tahu, saudara tahu sendiri. Tadi malam saya waktu jalan-jalan di surga sama Tuhan. Wah, bahaya nih saudara. Kalau udah gini, ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap saudara ya. Kenapa? Karena nggak ada di Alkitab. Kalau kita percaya Alkitab itu adalah otoritas tertinggi, Bapak Ibu Saudara, ya, kebenaran dan otoritas tertinggi, Alkitab itu adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah, maka otoritasnya patut dipercaya. Yang percaya katakan amin. Selesai. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi kalau saudara berdoa, saudara jawabannya jangan cari di ujung sana, ya di gunung itu, di mana-mana, ya di gereja A, B, C, D, saudara, tetapi di dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Allahku, Allahku, firman Tuhan katakan ya. 22 ayat 2 dikatakan, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara pernah tahu Tuhan Yesus ngomong begitu di kayu salib ya? Dia merujuk pada apa? Mazmur 22. Bahkan seorang Yesus sendiri yang adalah Tuhan seutuh-utuhnya, manusia seutuh-utuhnya, ketika di atas kayu salib dia merujuk kepada firman Tuhan. Halo?
Amin, saudara. Saudara, di firman Tuhan, saudara akan temukan jawaban doa saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara nggak perlu begini, ya. Walaupun saudara nggak bukan berarti nggak benar atau salah, saudara. Saya nggak mendiscourage saudara. Tapi biasanya kalau awal tahun begini ya, dulu di gereja saya, saudara, itu ada pengurapan awal tahun. Jadi gembalanya itu akan ngurapi satu-satu, ya. Jadi megang kepalanya jemaat itu satu-satu, saudara. Jadi latihan apa nih? Latihan otot begitu ya. Nggak ada yang salah sih, ya. Nggak ada yang salah. Tapi kalau saudara jemaatnya 18.000, terus ini ada terus begini, saudara. Kira-kira umurnya gembala gimana, saudara? Singkat aja, saudara ya. Ya. Atau kalau enggak, tangan kanannya lebih gede daripada tangan kirinya, saudara ya. Benar nggak, saudara? Ya. Pak, saya minta nasihat. Boleh aja minta nasihat. Tapi yang paling ultimate, yang memiliki otoritas yang tertinggi dan jawaban dari doa-doa saudara ada di firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita lihat beberapa hal ya. Waktu aku takut, ayat 4 dan 5, Mazmur 56. Aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kalau saudara hari ini takut, saudara gentar, memasuki tahun 2025, ada begitu banyak hal yang saudara nggak pernah tahu. Saudara lagi bangun bisnis, saudara takut, saudara kutip ayat, saudara belajar, saudara renungkan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Ada kepastian, ada rasa aman yang Tuhan beri dari pembacaan dan perenungan firman. Itu jawaban doa bagi saudara. Amin, saudara. Ya, bukan berarti saudara nggak bisa dapat encouragement dari teman, bisa. Ya, bisa dari pendeta saudara, bisa, sangat bisa malah. Bukan berarti saudara nggak boleh minta nasihat lagi, harus minta nasihat. Kita nggak bisa berjalan sendiri, amin, saudara. Kita selalu katakan kita ini harus punya teman seperjalanan, ya, spiritual body, ya, teman seperjalanan. Saudara, dan ini saudara resepnya Bapak Ibu. Semakin doa kita adalah sebuah perbincangan, perbincangan. Ya, kalau doa itu namanya kalau saudara ngomong, terus lawan bicara saudara yang ngomong terus saudara nggak dapat kesempatan ngomong, kira-kira gimana saudara? Suntuk juga ya. Ini baterainya energizer ini kayaknya. Dari tadi ngomong terus, saya mau ngomong, dipotong terus. Semakin doa kita adalah sebuah perbincangan dengan Tuhan, semakin kariblah kita dengan Tuhan. Dan kekaripan itu ditandai dengan apa? Ketaatan kita akan setiap firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Saudara, semakin saudara memperbincangkan atau doa saudara sebagai sebuah perbincangan, dua arah yang intim dan karib dengan Tuhan. Kekaripan saudara itu akan ditandai dengan ketaatan saudara akan firman Tuhan. Itu yang dikatakan kenapa kekristenan itu bukan modifikasi perilaku. Bukan cuma perilakunya aja, Pak, siap. Wah, kalau jalan harus begini, Pak. Modifikasi perilaku. Kalau di gereja itu senyum, Pak. Dari kuping ke kuping. Wah. No. Yang diubah bukan perilakunya. Tapi hatinya yang ditransformasi. Saudara, percuma Bapak Ibu Saudara kita modifikasi perilaku. Tapi hati kita licik, Yeremia katakan. Dan untuk melakukan ini, Saudara, Yesaya 36 dikatakan apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi hati yang baru itu bukan datang dari kita, tapi dari Tuhan. Transformasi itu dikerjakan Tuhan di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau hari ini saudara bisa berubah, itu semua karena Tuhan yang melakukannya di dalam saudara. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Tapi itu terjadi sebagai tanda, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau karib dengan Tuhan, engkau selalu berbincang-bincang dengan Tuhan dalam doa saudara. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hubungan selalu mendahului ketaatan. Saudara taat karena saudara punya relasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Saudara taat karena saudara punya relasi. Hari ini pun saudara datang ke tempat ini, mungkin karena kenal, karena diajak. Saudara tahu orang yang ngajak saya ini saya dapat percaya. Saya udah kenal dia lama, saya ikut. Saudara, hubungan selalu mendahului ketaatan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya saya tutup dengan pernyataan ini. Di kayu salib Kristus merasakan semua yang manusia berdosa harusnya alami.
agar saudara dan saya dijadikan sahabat yang selalu dapat mencari pertolongan dan penghiburan ketika kita menghadapi penderitaan di dunia ini. Amin, saudara. Kenapa dia harus jadi manusia sih? Timothy Keller ngomong begini, syarat menjadi teman, ya, dia kutip dari C.S. Lewis ya kalau nggak salah ya. Syarat kalau saya ini sama Pak Markus itu jadi teman. Kalau teman itu kan kita sejajar ya, kita bisa saling curhat. Syarat jadi teman, ya, kasihnya philia itu saya harus bisa merasakan apa yang dirasakan, ya. Pak Markus juga harus bisa merasakan apa yang saya rasakan. Itu teman, itu sahabat. Kalau kedudukannya itu jauh lebih tinggi di atas, apalagi kalau dia Tuhan, mana bisa? Makanya filsuf Socrates katakan konsep bahwa Allah itu teman itu nggak mungkin. Tapi hari ini di dalam kekristenan kita tahu Allah kita bisa jadi sahabat kita. Kenapa? Karena Yesus telah menjadi manusia. Dia menghidupi hidup yang saudara harus hidupi. Dan dia juga mati dengan cara yang harusnya saudara alami. Supaya apa? Supaya firman Tuhan digenapi. Seorang sahabat rela mati, menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Dan itu dilakukan Yesus. Supaya apa? Supaya hari ini, kalau saudara mengalami penderitaan, saudara dapat mendapatkan pertolongan. Saudara bisa punya teman, sahabat yang namanya Yesus, yang bisa berkata begini, sama, aku juga pernah ngalami yang kamu alami. Saudara, kalau saudara punya teman yang seperti itu, saudara dapat penghiburan nggak? Loh, kamu pernah kena juga ini, aplikasi bodong ini. Iya, tenang aja bro, aku malah lebih banyak ruginya dari kamu. Lu ngaku no koncone. Lebih ayam nggak saudara? Uangmu tetap hilang nggak? Tetap hilang kan? Tapi saudara gini, aku ono bolone. Bener nggak Bapak Ibu? Ya. Hari ini saudara, apapun yang kau alami di dunia ini, Tuhan ngomong gini, kamu boloku, aku pernah mengikuti atau mengalami apa yang kamu alami. Dan itulah indahnya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya hubungan kita, hubungan doa kita dengan Tuhan, seperti dua sahabat yang sedang bercakap-cakap. Karena dia mengerti apa yang saudara dan saya alami. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, A.W. Tozer ngomong begini, teori doa itu banyak, kebenaran doa itu dibahas panjang lebar. Tapi A.W. Tozer ngomong gini, the key to prayer is simply praying. Percuma saudara tahu banyak, percuma saudara hari ini dengarkan rekamannya berulang-ulang doa yang benar, kalau saudara nggak pernah benar-benar melangkah dan berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Saudara, the key to prayer is simply praying. Dan biarlah itu menjadi sebuah kehidupan, sebuah tanda yang saudara dan saya hidupi. Karena apa? Karena Kristus telah terlebih dahulu memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Let us pray. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami telah mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu, minta Engkau Roh Kudus memeteraikannya, menyinari setiap hati kami, mentransformasi hati kami, mengubah hati kami, supaya kami semakin dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, lanjutkan karya-Mu dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan Pak Markus.